Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Frederika Kesiatarsi. Saya dari kelas 11K SMA Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Di sini teman-teman, saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia dan peristiwa kemerdekaan Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah yang penting dalam perjuangan dan pembentukan negara Indonesia. Pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut tidak diraih dengan mudah. Pasalnya, ada serangkaian peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kemudian melatar belakangi pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 adalah sebuah peristiwa yang penting yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan langsung oleh Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia. Proklamasi merupakan tanda awal berdirinya negara Indonesia setelah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Setiap tahunnya, yakni pada tanggal 17 Agustus, Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Teks proklamasi sendiri disiapkan di Rumah Laksamana Mida. Proses pembacaan pun berjalan lancar tanpa hambatan. Yang pertama itu pidato 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato di hadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Pidato tersebut yang dikenal dengan Pancasila sebagai dasar negara merupakan salah satu tonggak penting menuju proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, sidang BPUPKI dan PPKI. BPUPKI dan PPKI adalah badan-badan yang bertugas menyusun dasar-dasar negara Indonesia yang merdeka. Sidang-sidang BPUPKI dan PPKI dilaksanakan sebelum proklamasi untuk membahas pokok-pokok konstitusi dan penyusunan naskah proklamasi. Yang ketiga, Rengasdengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik oleh pemuda Indonesia yang tergabung dalam Badan Keamanan Rakyat atau BKR, dibawa ke Rengasdengklok, Jawa Barat. Di sana, mereka didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tindakan ini dilakukan untuk mempercepat proses proklamasi. Yang keempat, pertempuran Surabaya. Setelah proklamasi terjadi pertempuran Surabaya yang berlangsung dari 10 November hingga 29 November 1945. Pertempuran ini melibatkan pasukan Indonesia yang melawan pasukan Inggris dan Belanda yang berusaha merebut kembali wilayah Surabaya. Pertempuran Surabaya dianggap sebagai salah satu peristiwa penting dalam perjuangan awal kemerdekaan Indonesia. Berikut peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa sekitar proklamasi. Yang pertama, kekalahan Jepang dan kabar kembalinya Belanda. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi mengumumkan kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Kabarnya, ini disambut gembira oleh rakyat Indonesia yang telah lama mendambakan kemerdekaan. Namun,
Di balik euforia tersebut, muncul kekhawatiran bahwa Belanda, negara penjajah sebelumnya, akan kembali ke Indonesia untuk mengklaim kembali kekuasaannya. Yang berikut persiapan proklamasi. Setelah Jepang menyerah, para pemimpin Indonesia terutama Soekarno dan Hatta menyadari bahwa momentum untuk memproklamasikan kemerdekaan telah tiba. Mereka segera melakukan serangkaian pertemuan untuk membahas strategi dan menentukan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Yang berikut peran tokoh pemuda. Para pemuda Indonesia yang telah lama berjuang untuk kemerdekaan memainkan peran penting dalam mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka khawatir jika proklamasi ditunda, Jepang akan kembali berkuasa dan merampas kemerdekaan yang sudah di depan mata. Yang berikut peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, sejumlah pemuda termasuk Krail Saleh, Sukarni, dan Vekana membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah desa di Jawa Barat. Tujuan mereka adalah untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu persetujuan Jepang. Perundingan dan kembali ke Jakarta. Di Rengas Dengklok terjadi perundingan antara para pemuda dan Soekarno-Hatta. Soekarno dan Hatta berpendapat bahwa proklamasi harus dilakukan di Jakarta dan harus melibatkan para tokoh penting lainnya. Akhirnya Soekarno dan Hatta setuju untuk kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu penyusunan teks proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo dengan bantuan para pemuda segera menyusun teks proklamasi. Teks proklamasi disusun di rumah Soekarno di Jalan Pengaisang Timur 56 Jakarta. Pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno membacakan teks proklamasi di hadapan para hadirin yang terdiri dari para tokoh penting Indonesia dan rakyat biasa. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di halaman rumah Soekarno yang kemudian diubah namanya menjadi Jalan Proklamasi. Yang berikut pengibaran bendera. Sesuai pembacaan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan untuk pertama kalinya di Indonesia. Bendera ini dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno, dan dikibarkan oleh Latif Hendraningrat. Penyebaran berita. Berita tentang proklamasi kemerdekaan penyebar dengan cepat ke seluruh pelosok Indonesia melalui radio dan media lainnya. Rakyat Indonesia menyambutnya dengan penuh sukacita, merayakan kemerdekaan yang telah lama dinantikan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan momen bersejarah yang menandai berakhirnya penjajahan Belanda dan dimulainya era baru bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia untuk membangun negara yang merdeka dan berdaulat. Sekian materi yang sudah saya jelaskan, semoga materi tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching.